Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Muhammad Lutfi Khairuddin saat ini berada di pintu masuk ya atau jalan menuju ke sirkuit internasional Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya ajak ke sini, kita saksikan pemirsa, ini banyak orang yang berpose, bersuah foto di sini di gerbang sirkuit Mandalika. Ada juga penjual souvenir berupa oleh-oleh di sini. Saya ajak ke sini pemirsa, ke atas. Ini ada tulisan Welcome to Mandalika. Selamat datang di Mandalika. Ahlan wa sahlan fi Mandalika. Bisa dipersilatkan tulisannya mungkin dari sana ini. Nah, selamat datang di Mandalika pemirsa. Sirkuitnya di balik ini pemirsa ya. Sekali lagi lokasi ini berada di Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kabupaten Lombok Tengah sendiri beribu kota di Praia. Nah, untuk panjang lintasan sirkuit Mandalika yaitu 4,32 km. Kemudian ada 19 tikungan. Saya tidak tahu filosofi panjang dan tikungannya pemirsa. Yang jelas sirkuit ini bulan kemarin dipakai ajang MotoGP ya. Ajang MotoGP yang diikuti oleh pembalap dari berbagai negara. Nah, sirkuit ini diresmikan penggunaannya oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada tanggal 12 November tahun 2021 kemarin. Nah, kita lihat ke sini ya, banyak sekali orang yang bersuah foto di sini untuk mengabadikan kunjungan di depan gerbang sirkuit Mandalika. Baik bapak-bapak maupun ibu-ibu yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda ini. Nah, ke sini pemirsa, orang barat ini. Akses jalan dari wilayah jalan utama tadi di Lombok Tengah menuju ke sini relatif tidak bisa dikatakan jauh maupun dekat. Jadi ya jauh ya dekat, karena ini pinggir laut pemirsa, kanan kiri adalah pegunungan ya. Nah, kita saksikan sana. Cantik. Nah, ini akses jalan menuju ke sirkuit Mandalika pemirsa ya. Jadi sejak adanya pembangunan sirkuit Mandalika ini, wilayah Provinsi NTB ini khususnya Pulau Lombok menjadi sangat terkenal pemirsa. Karena selama ini kalau kita bicara sirkuit di Indonesia yang terkenal adalah sirkuit apa itu di Jawa Barat, Sentul ya. Kita dari sini Pak Wandi, yuk. Luar biasa pemirsa. Ini apa namanya? Sirkuit taraf internasional, standarnya internasional. Yang mana wilayah Mandalika ini dulunya dikelola oleh BUMN bidang pariwisata, yaitu ITDC ya, Indonesian Tourism Development Corporate. Ya kalau tidak salah begitu. Dan kita bisa saksikan proses pengerjaan infrastruktur untuk lebih menyempurnakan atau lebih mengembangkan dari kawasan Mandalika ini terus dilakukan pengerjaan begitu. Cuman dalam akhir-akhir ini belum lagi ada event seperti MotoGP kemarin. Nah, kita lihat pemirsa, beberapa wisatawan melakukan foto bersama di tulisan Welcome to Mandalika ya. Jadi memang kawasan Mandalika ini menjadi sangat terkenal sekali, bahkan tidak hanya di Indonesia tapi juga di mancanegara atau di luar negeri. Kalau saat ini waktu menunjukkan pukul 16:35 waktu Indonesia Tengah atau WITA. Cuaca cerah, kemudian agak terik pemirsa, matahari dari sebelah barat, dan pemirsa bisa saksikan tidak datang lalu lintas di sini. Suasana cukup lengang ya. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 15 Juli tahun 2022. Sekali lagi Provinsi NTB ini adalah provinsi yang beribu kota di Mataram. Ada dua pulau besar di sini pemirsa, yaitu ada Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Di Lombok itu ada kota Mataram sebagai ibu kota provinsi, kemudian ada Kabupaten Lombok Barat yang beribu kota di Gerung, kemudian Kabupaten Lombok Tengah sini yang beribu kota di Praia. Dan di Praia ini ada Bandar Udara Internasional Lombok atau Lombok International Airport, menggantikan Bandar Udara Selaparang yang sudah tidak digunakan atau direlokasi. Ya, pemirsa,
selain Kabupaten Lombok Tengah ada Kabupaten Lombok Timur yang beribu kota di Selong, kemudian Kabupaten Lombok Utara di Tanjung yang pada tahun-tahun sebelumnya terkena gempa bumi pemirsa. Kemudian di Pulau Sumbawa sendiri ada Kota Bima, Kabupaten Bima. Kabupaten Bima itu ibu kotanya Woha, kemudian Kabupaten Sumbawa ibu kotanya Sumbawa. Ya, ada Kota Sumbawa Besar, kemudian ada Kabupaten Sumbawa Barat yang beribu kota di Taliwang. Kemudian ada Kabupaten Dompu yang beribu kota di Dompu. Nah, pemirsa bisa disaksikan bahwa karena ini memang momen yang langka, sehingga wisatawan tidak mau melewatkan kunjungan di sini dengan bersuah foto pemirsa. Nah, cuman memang bisa dilihat itu, mungkin dilihatkan Pak. Ya ini, saya juga Pak Andi. Ya, jadi ada selamat datang di Mandalika. Ini sponsor ya, ini sponsorship ketika momen MotoGP kemarin. Nah, kemudian di sana juga ada itu, ya poster yang masih terpampang di sini. Infrastrukturnya itu juga pemirsa. Ini kawasannya memang perbukitan. Kenapa dinamakan bukit? Karena memang tanahnya lebih tinggi ya dari kawasan sekitarnya dan pemandangannya cukup eksotis di sini. Ini tentu menambah apa ya, destinasi wisata di Indonesia, di mana sirkuit Mandalika selain sirkuit Sentul Jawa Barat juga kemudian menjadi alternatif untuk event-event balapan yang bertaraf internasional. Pemirsa bisa saksikan ya rombongan bus yang di Mandalika ini. Nanti kita akan mengeksplor juga di wilayah yang lain ya, di kawasan Mandalika. Kita masih akan jalan-jalan di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini pemirsa, termasuk selain di Bukit Mandalika ini kita akan ke rumah adat Sasak. Sasak ini adalah suku terbesar di Pulau Lombok. Kemudian juga kita akan ke Pantai Senggigi, Pantai Kuta Lombok. Kemudian juga akan ke mana itu, Pulau Gili Trawangan. Kemudian juga agak sini Pak, kita akan menginap nanti di Hotel Madani di Kota Mataram yang dekat dengan Islamic Center atau Masjid Hubul Waton ya, di Mataram, ibu kota NTB. Hubul Waton itu artinya cinta tanah air. Begitu saja pemirsa sementara yang dapat saya sampaikan. Mungkin bisa dilihatkan secara jelas di sini. Pengeduan Pak, pengeduan Pak. Enggak ada orang. Welcome to Mandalika. Ini mengapa warnanya merah dan putih pemirsa? Karena ini adalah nasionalisme ya. Artinya merah dan putih, warna bendera kita pemirsa ya. Merah ini kan berani, putih ini kan suci. Ayo Pak. Ayo. Wes tutup Pak. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.